Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, yang terhormat Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dharma Aubi Surakarta, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, yang terhormat tim media massa serta rekan mahasiswa yang saya banggakan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Kegiatan kepada Ibu Ratna Merawati SPD MPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, Kepada Ibu Pimpinan Sarjana Pendidikan, yang terhormat Ibu Desiana Kabra, Sarjana Komputer Magister Engineering, selaku tim pengabdian masyarakat dari UMDA Aubi Surakarta, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, kemudian rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan pada acara pelatihan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat pemula, peningkatan kompetensi pendidik dan pengembangan perangkat asesmen offline berbasis digital di sekolah menengah atas Kota Surakarta. Untuk sambutan yang kedua dari mitra, yaitu SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, kepada Kepala SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, Ibu Upik Mairina SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini di panas yang di luar panas, sangat panas yang terik sekali. Alhamdulillah kita akan mendapatkan ilmu dari ibu-ibu dari Universitas Dharma Aubi. Tentunya kami mengucapkan terima kasih Bu Ratna dan juga Bu Desi untuk kerauhannya di sekolah kami dan juga memilih sekolah kami menjadi mitra dari Universitas Dharma Aubi Surakarta. Tentunya kami nanti mengharapkan itu tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ratna dan Bu Desi, tentunya akan menambah ilmu pada guru-guru kami, menambah pengetahuan untuk nantinya tentunya akan diterapkan kepada anak-anak kami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Status dada yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang pengembangan perangkat asesmen offline berbasis digital. Itu kita lebih ke belajar bersama gitu ya, karena saya juga baru pemula. Yang saya harapkan juga nanti ada feedback sehingga bisa menjadi keberlanjutan pelatihan masyarakat selanjutnya. Ini sebagai menjajakan atau diagnostik asesmen untuk menjadi seberapa pemahaman Bapak Ibu terhadap asesmen. Nah, gambaran umum tentang kurikulum merdeka ya, berkaitan dengan kurikulum merdeka ada perjalanan panjang di sana, di mana ada proyeksi jika tidak ada Barnemos, kemudian sekolah yang menggunakan K13, kemudian dilanjutkan dengan sekolah yang menggunakan kurikulum darurat. Ini saya ambil dari Ibu seperti itu. Masih ada jumlah yang sekali di bawah masih menggunakan kurikulum darurat. Prinsip dari pembelajaran kurikulum merdeka ada pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi, di mana peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Seperti itu ya. Di sini peserta didik lebih banyak dieksplor komunikasinya sesuai dengan bakat soft skill-nya. Memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik para peserta didik. Kemudian ada
ada validitas kriteria bertujuan untuk memprediksi keadaan masa depan individu atau keadaannya sekarang berdasarkan beberapa variabel tertentu dengan resiko hukumnya. Misalkan untuk mengetahui validitas daripada soal UTBK SBMPTN itu juga kita ada yang namanya mengukur antara korelasi skor dengan IPK lulusan. Nah ini waktunya yang tidak lama sehingga untuk di sekolah mana biasanya kurang efektif karena kita menggunakan validitas berdasarkan kriteria. Jadi dibandingkan korelasi antara skor ketika dia masuk skor UTBK-nya dengan IPK-nya, kemudian dihitung dengan menggunakan korelasi produk seperti itu. Sehingga nanti dihasilkan bahwa soal UTBK ini sudah valid atau belum, sudah sesuai atau belum, baik digunakan atau tidak. Seperti itu. Biasanya menggunakan validitas berdasarkan kriteria. Kemudian yang ini jauh lebih penting Bapak Ibu. Sesaat setelah Bapak Ibu menyusun soal, langsung membuat kunci. Sesaat setelah Bapak Ibu membuat soalnya itu langsung membuat. Kenapa? Karena dengan membuat kunci itu Bapak Ibu bisa memprediksi seberapa sulit untuk menyelesaikan. Kira-kira sesuai dengan kemampuan atas, dengan kemampuan akademik itu akan seberapa sulit, kemampuan sedang akan seberapa cepat, dan sesuai dengan kemampuan akademik yang ada itu diprediksi akan bisa waktu berapa minggu. Sehingga lebih ke proporsi tadi, kembali lagi ke proporsi daripada Baik, Ustazah, untuk sesi saya lebih akan menyampaikan tentang materi interaksi secara digital ya. Yang saya contohkan barusan adalah salah satunya, itu kita berinteraksi secara digital walaupun saya ada di depan gitu ya, dengan di depan saya juga, tapi ternyata kita bisa berinteraksi secara digital dengan cara yang menyenangkan seperti ini. Ini yang biasa saya lakukan untuk menaikkan di kelas. Itu jadi interaksi digital ini mau nggak mau saat ini coba ya. Lala ini, oke. Dan ini bisa merubah mood atmosfer kelas begitu dengan menggunakan digital ini. Media apa yang bisa digunakan? Konvensional, kalau yang masih konvensional gitu, artinya berarti tanpa bantuan media digital gitu, atau ada yang mungkin sudah pakai Google Classroom atau apa. Coba saya pengen lihat jawabannya. Oke, kritis, paling banyak kritis ya. Oke. Ya, ini yang paling banyak kritis. Kalau PowerPoint mungkin menyampaikan materi seperti tadi Bu Ratna yang baru sampaikan gitu ya. Kalau PowerPoint, oke. Kalau kamu mungkin untuk interaksi digital seperti ini gitu. Khusus untuk asesmen ya, biasanya khusus untuk asesmen. Tadi di penyampaian materi kurikulum merdeka gitu ya, itu kan ada tahap asesmen. Berarti otomatis ketika di awal kelas baru pertama kali bertemu dengan murid, ustazah pasti harus mencoba mengenali murid-muridnya dia. Ini tadi anak tergoda untuk buka IG, game dan lain-lain gitu ya. Ini jangan kita jadikan sebuah malah menjadikan wah nanti malah jadi mainan, mainan terus ini gitu, karena kita nggak bisa lepas dari itu sebetulnya. Gitu, kita nggak bisa lepas dari itu sampai nanti bertahun-tahun ke depan tuh kita nggak akan bisa lepas dari ini. Kalau kita terus berada di koridor, wah nggak usah di kelas, nggak usah, Pak ini nanti takutnya HPN atau apa IG atau apa, itu adalah suatu bagian yang harus kita terima. Itu kita nggak bisa mengendalikan itu. Jadi daripada kita fokus pada anak yang buka IG, nggak apa-apa, mungkin dia buka IG karena dia konten kreator itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang penting adalah dia tetap fokus mengerjakan apa yang harus dikerjakan pada saat itu. Ketika sudah tercapai, sambil menunggu teman-teman lainnya, ya nggak apa-apa gitu. Dia mungkin menunggu dengan cara dia buka IG atau dia buka IG dan lain-lain, asalkan pada saatnya fokus saja. Itu yang harus kita terima, bahwa penggunaan media digital itu kita nggak bisa hindari. Jadi dengan saya hari ini, mungkin kalau bagaimana cara menggunakan masing-masing
gitu ya, itu nanti mungkin ada lanjutan ya dengan sesi lanjutan gitu ya. Tapi kalau saya di sini untuk hari ini lebih kepada menekankan bahwa interaksi dengan media digital itu penting, apalagi untuk anak-anak Gen Z dan generasi alpha. Itu tidak bisa lepas. Jadi mau nggak mau kita yang harus lari sama mereka. Jangan orang lain memeriksa itu loh. Jadi kita valid dan ada juga pernah kita lakukan, tapi kan mengingat jamnya yang padat, kemudian tesnya tumbuh-tumbuhan kayak gitu ya, akhirnya ini dari tadi ke sama kita tuh apa namanya, kalau kita bikin soal aja Hamin 2 bisa jadi aja sudah syukur alhamdulillah. saya biasanya Hamin 2 aja baru jadi. Itu ya jadi evaluasi kami, karena kan kenapa soal yang ngajar guru sendiri, yang buat guru sendiri, sementara anak-anak kok banyak yang remedi. Itu kan memang jadi PR besar bagi kami, Bu. Memang sudah ada rencana ya rutin ya, jadi sebelum soal itu dikeluarkan ke anak ya, karena kelemahan kita itu karena ya kita kayak kimia itu gurunya cuma satu, biologi satu, fisika satu. Tapi kalau untuk matematika, untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris nanti bisa dilakukan ya sih ya, karena kan mungkin Bu dari guru yang ini terus nanti memvalidasi guru soal guru yang lain, nanti mungkin ke depan memang rencana kan sudah ada pikiran dari kami seperti itu Bu. Terus langsung ke sekolah-sekolah ya, seperti itu juga untuk kami sendiri pun juga tentunya butuh penyegaran ya Pak ya. Jadi kalau biasanya kan ya udah guru paling ngajar ya, setiap hari ngajar, rutinitas seperti itu. Jadi butuh dicas tidak hanya HP atau laptop saja gitu, tapi juga seorang guru juga butuh, apalagi itu kalau yang memberikan itu dari luar deh. Kalau internal gitu kan mungkin udah biasa setiap harinya sudah bertemu, tapi kalau tentunya dari kampus juga dari pakar-pakar itu kan tentunya untuk menambah pengetahuan dan juga tentunya ya itu tadi tidak kok cuma tiap hari ngajar gitu, tapi dapat masukan lagi ya. Terus kegiatan dari ini misalnya apa? Kalau kegiatan ini kita sangat mendapatkan banyak ilmu ya, menyadari bahwa di sekolah itu butuh sekali penggunaan media digital, apalagi kita sekolah yang memakai kurikulum merdeka, jadi sangat penting untuk memakai digitalisasi dalam pembelajaran. Terima kasih, kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan insya Allah kami bisa lebih berkembang lagi dalam memakai digitalisasi dalam pembelajaran. Terima kasih. Harapan untuk keberlanjutan kegiatan ini apa? Berikutnya lebih ditampilkan lagi praktek-praktek penggunaan aplikasi digital dalam pembelajaran sehingga kita bisa menerapkannya langsung ke pembelajaran di kelas, tidak hanya guru bisa tapi juga anak-anak menikmati berbagai aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Terkait dengan pengembangan perangkat asesmennya tadi, harapannya untuk pengembangannya, harapannya kami dari sekolah bisa lebih meningkatkan mutu dari asesmen yang kami lakukan selama ini dan lebih bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan asesmen kita juga lebih berkembang. Perkenalkan, nama saya Putra Putra dari kampus Universitas Dharma Augus Jakarta dari jurusan Fakultas Ilmu Komputer, mengikuti acara pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh jurusan Universitas Dharma Augus serta yang meliputi guru SMA Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta. Pesan dan pesan untuk menambah pengalaman dan wawasan serta bisa dijadikan pembelajaran mengaplikasikan ilmu digital terutama untuk dunia pendidikan pada pelatihan berikutnya.